Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan membahas tentang masalah pemanasan global. Mengangkatnya isu pemanasan global, ini mengingat timbulnya dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di dunia yang diduga menjadi penyebab terjadinya perubahan iklim dunia dengan berbagai akibat yang ditimbulkannya. Pemanasan global adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia, terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida, CO2. Gas CO2 ini yang menjadi biang keladi dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut efek rumah kaca. Efek rumah kaca. Tahukah Anda, sumber energi terdapat di bumi? Sumber energi bumi berasal dari matahari. Sebagian besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghantam bumi dan menghasilkan gelombang panjang. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah gelombang panjang ke angkasa luar. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi. Akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini, gas-gas ini menyerap dan menentukan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan. Akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Dua penyebab pemanasan global. A. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Secara global, setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global. Seperti energi. Hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara. Maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun, yang pada saat ini kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Kedua, transportasi. Hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer, yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Ketiga, industri peternakan. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini menghasilkan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurang selulosa di perut sapi. 4. Industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Kelima, limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu. Serta minyak bumi, batu bara serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Dan keenam adalah limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga juga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang diserap dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Berikutnya pencemar laut. Laut dapat menyebabkan karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemar laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Penerbangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Lalu mencairnya es di kutub permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Itulah tentang pemanasan global yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.